Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ini kayak happy banget ya Mas Aldi ya. Gue belum beres dari tepuk tangannya. senyum-senyumnya. Ini minta tepuk tangan untuk Declan Rice. Belum beres. Tapi seolah-olah hari Let them ini enjoy the first leg. iya, enjoy the Haters first will leg. be hate. Biarin. Karena hari ini seolah-olah fans Real Madrid dibuat takut dan trauma sama nasi, tapi bukan karena kalori defisit atau diet, tapi karena goal brace dari Declan Rice dari free kick yang luar biasa kalau kita lihat. Nah, buat fans Arsenal juga nih Jebret Tim, karena lagi happy buat ngebagi kebahagiaan juga jangan lupa untuk nyawer karena hari ini kita live. Sawer udah ada di deskripsi, jangan lupa di situ. Iya, dan Aldi harus tunggu dulu, euforia ditahan dulu karena kita akan bahas lebih detail lagi. Pun juga dengan situasi sebenarnya untuk tutorial mengalahkan Real Madrid itu ada di YouTube-nya MU. Liverpool juga sempat. Valencia juga. Barcelona. Banyak yang ngalahin. Dan kita akan berlabuh dulu ke satu arena yang juga nggak kalah menyakitkan, di mana sebenarnya ini host dari partai final. Nanti. München, venue yang begitu luar biasa megah, tapi mereka kalah dari Internazionale Milan yang datang dengan taktik yang sangat tepat, dan di penghujung Fratesi menjadi penentu kemenangan mereka. Iya, sebenarnya tadi keywordnya udah disebutkan dengan mereka datang dengan taktik yang tepat. Kalau kita lihat bahwa gol Fratesi itu bukan sekedar gol yang kebetulan, bahwa skema seperti itu di mana menarik striker sedikit mundur ke belakang, lalu midfield sedikit maju, lalu pecah itu midfield para defender lawan untuk siapa yang kita fokuskan untuk dipertahankan. Itu udah berkali-kali Inter lakukan di game menghadapi Feyenoord ya. Di game menghadapi Parma di Liga juga. Ini gol yang udah biasa mereka lakukan gitu. Jadi bukan hal yang baru bagi Inter, dan yes, gua harus sedikit gimana ya, nggak gampang juga bagi Munchen coming to the game dengan banyak sekali pemain yang cedera, banyak sekali absenti di sana. Tapi sejelek-jeleknya tim, kalau lawan yang nggak bisa memanfaatkan jeleknya lawan juga percuma gitu. Jadi Inter memanfaatkan dengan baik sekali laga kemarin, dan saat Muller menyamakan skor, kalau lu perhatiin Inter tuh nggak yang langsung pump the player inside the box bahasa gue tuh, tapi tetap sabar, bermain seperti biasa, seperti baru kick off, bermain dengan sabar, lalu dengan skema yang sangat amat lambat, sehingga membuat lini pertahanan Munchen pun nampak yang ini nggak lagi agresif amat nih, tapi tiba-tiba langsung menusuk Augusto yang memberikan assist kepada Fratesi. Baik banget asisnya, dan ini udah bukan yang pertama bagi Inter. Gue ulangi, seperti permainan kayak begini udah mereka latih dengan di berbagai game. Jadi buat gue ya poinnya adalah ini taktik yang mereka udah latih dan mereka terapkan di momen yang tepat dan di stadion yang luar biasa hebat. Ya, 2 gol sensasional. Gol pembukanya Lautaro Martinez, effort yang begitu stylish, teknik yang luar biasa juga. Ini adalah approach yang pas tadi, dan juga bagaimana para pemain internasional dalam form yang sangat baik juga menuju laga menghadapi München, dan kita lihat mereka no fear ya untuk datang ke arena yang begitu luar biasa ini, tidak tertekan sama sekali, dan mereka punya game plan, mereka stick to the plan, dan outcome-nya sangat positif. Iya, ya memang ada kombinasi ya. Tadi Aldi sempat bilang absentee di München, Musiala, it's a big difference ya. Kita bicara München tanpa dengan Musiala tuh München yang sangat berbeda. Tapi ya ini balik lagi, bisa dimanfaatin apa enggak gitu. Ternyata bisa dimanfaatin. Yang sayangnya peluangnya nggak bisa dimanfaatin oleh Munchen. Mereka begitu dapat banyak peluang, satu kena tiang, itu gol Harry Kane banget sebetulnya. Tapi di awal ya? Yang di awal precise banget, dia menuju situ, tapi kena tiang luar justru dan tidak menjadi gol. Dan Sommer harus diakuin ini pemain yang luar biasa lah. Kalau kemarin Courtois juga bisa dibilang the best playernya Madrid kemarin. Kalau bukan dia bobolnya mungkin lebih banyak. Ya, ini sama halnya juga, Sommer juga kemarin menjadi key player besar bagi Inter. Tapi dari sisi permainan, ya Inter dalam setiap pertandingan, pattern mereka ketika bertiga itu bermain, Barella, Miki, dan juga Calhanoglu, itu pasti mereka akan memainkan skim yang mereka mainkan seperti itu. Yang biasa menjadi kekuatan justru di sisi Dumfries dan juga di sisi Di Marco. Dua pemain yang justru menjadi sumber kekuatan mereka dalam
roaming dari kedua wings. Ketika Augusto main kan sebetulnya gue nggak terlalu impress sebetulnya pemain ini dibandingkan Di Marco jauh. Lalu Darmian di posisi itu pun tidak sebagus Dumfries, Fratesi. Sebetulnya gue juga ngeliat ini pemain banyak sekali kehilangan bola first touch, tapi kemarin emang they're having their day. Mereka bermain luar biasa, memanfaatkan kesempatan yang bisa dibilang nggak banyak yang mereka dapatkan, tapi precise banget. Tendangan Lautaro bisa dibilang best goal dari sisi build up ya, build upnya bagus banget. Siapa yang harus ngambil, Thuram understanding dia sebagai pemain yang belakangan memang mungkin jarang mencetak gol, tapi dia bisa menjadi pemantul. Dan Lautaro ketika balik mulai dipertanyakan masih tajam gak sih ini pemain, tapi ternyata bisa bikin gol yang luar biasa kayak gitu. Sehingga Munchen mencoba back ke pertandingan, tadi Aldi bilang Muller di posisi seperti itu, ini pemain udah tua, tapi tetap aja bisa mencium di mana lo harus berada ketika bola itu datang gitu, dan betul-betul dia manfaatin. Tapi ya selang berapa menit digolin lagi oleh Inter, sehingga yang gue pikir dengan materi tanpa pemain-pemain inti, at least mereka bisa bermain imbang atau menang tipis lah sebetulnya Munchen di prediksi awal gue gitu. Tapi ternyata Inter bisa ngambil kesempatan ini dan good start for them. Tapi tadi sempat di-mention juga Muller, di mana kalau kita lihat kan tanpa Musiala Bayern Munchen, tapi si Kompany lebih memilih si Guerrero yang di posisi itu, dan masuknya Muller kan sangat mengubah jalan permainan. Apakah ini keputusan yang kurang tepat bagi Kompany untuk memasang Guerrero dari awal? Guerrero kan punya kemampuan take ons yang bagus, punya dribble yang luar biasa. Jadi wajar ketika pemain-pemain dimainkan. Karena kalau kita tahu dari sisi offense, trio yang gue sebut tadi, Balera, Miki dan juga Hakan, itu offense-nya luar biasa gitu. Cuma ketika lo diterobos dari tengah, sebetulnya ada lubang juga dari sisi Inter, ada mereka. Makanya kenapa Guerrero yang dimainkan, yang punya kemampuan dribble, penetrate, langsung nusuk dari tengah yang dipilih gitu. Cuman kan kalau lo bicara Muller, lo bicara pemain yang kenyang pengalaman, segala macam trofi pernah dia raih. Mau pensiun juga. Ini kan pemain kayaknya underrated ya. Dari sisi ini ngasih kontribusi nggak sih pemain, tapi ujung-ujungnya bikin gol aja, gol-gol penting, memang big game player gitu. Jadi ketika dimainkan, memang dia sudah tidak punya kekuatan fisik yang sama kayak mungkin Modric di Madrid gitu. Tapi tetap aja ketika dia dimainkan, menitnya nggak banyak, tapi dia selalu bisa memberikan apa yang dimau oleh pelatih, yaitu dia bisa mencuri gol, dan itu ya dia dapatkan gitu. Ya mungkin ketika gak berjalan bisa dibilang apes dengan begitu banyaknya peluang yang terbuang, satu sama sebetulnya bukan bad result juga bagi Munchen sebetulnya ketika udah sama gitu. Tapi ternyata Inter punya plan berbeda, mereka bisa bikin gol satu lagi. Dan lo ngeliatnya bisa dicegah sebenarnya ketika equalizer terjadi 1-1 gitu kan. Apakah ini naivety approach dari sang pelatih Vincent Kompany untuk coba mencari gol berikutnya dengan begitu agresif dan membuat adanya space yang tercipta di backline, dan juga tentunya kredit bagi Jan Sommer, kalau kata Panji, kalau gua kutip, tua, murah dan loyal. Dan dia membuktikan dengan 5-6 saves yang fantastis gitu kan. Sebenarnya dengan keadaan kemarin, apakah yang smart choice bagi Munchen adalah untuk bisa membawa 1-1 ke second leg, atau memang mereka harus cari gol kemenangan karena memang situasinya akan sulit gitu kan? Iya, emang sepanjang pertandingan pun Munchen emang mencoba untuk menang gitu. Dari awal pun memang mereka mencoba untuk menang, namun memang sulit sekali gitu dengan banyaknya pemain yang biasa regular player nggak ada. Ini nggak gampang juga buat Bayern. Tapi ya ini bicara soal efektivitas, ini bicara soal lu tetap cool, lu tetap tenang di saat momen yang sangat krusial, di saat lu bisa memanfaatkan sekecil apapun momen. Ya ini bicara soal mental, dan buat gue Inter di game kemarin menunjukkan kualitas dan juga mentalitas yang lebih siap dibandingkan Bayern gitu. Dan kalau gue tetap yakin kalau Bayern pemainnya paling tidak Musiala ada, Coman ada, mungkin bakal berbeda karena dipaksa untuk para flank dari atau fullback dari Inter bekerja lebih keras. Tadi disebut sama Mas Heri juga, Augusto, pemain yang sebenarnya di bawah Darmian secara kualitas mungkin saat ini gitu ya, apalagi Di Marco. Tapi bisa bermain sebebas itu dan juga melepaskan umpan seenak itu kepada Fratesi. Artinya bahwa emang nggak ada pressing dari winger Bayern gitu. Artinya bahwa memang ada yang hilang dari Bayern dan mereka benar-benar secara sporadis melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Namun ini gue bilang lagi, secara tenang, secara coolness itu dimiliki sama Inter gitu, bahwa kecil peluang apapun kita jadikan konversi di gol. Dan game plan-nya
manfaatin bola bawah. Ketika Dyer yang bermain kan dia agak kesulitan. Ketika lo dikasih bola daerah, lo disuruh ngejaga tapi bola-bola bawah. Makanya umpan ke Lautaro bola bawah, menuju ke Thuramnya juga bola bawah, Fratesi juga dapatnya juga bola bawah. Itu yang sulit untuk bisa diantisipasi oleh Dyer. Kalau kita bicara bola atas, kita bicara progres dari belakang ke depan, ya Dyer mungkin bisa dibilang bisa melakoni itu gitu. Cuman ketika harus menjaga ruang, lalu ada pemain yang bisa ngebuka ruang, ada space yang bisa dimanfaatin, agak sedikit lambat untuk bisa anticipate umpan-umpan mendatar dari Inter Milan. Jadi ya tadi Aldi bilang, Adiani bilang juga, Inter memang datang dengan skema yang lebih siap gitu untuk bisa manfaatin personel-personel Munchen yang ada di lapangan saat itu. Tapi kalau kita nyalahin totally ke company itu kan juga agak susah karena tadi ya personelnya nggak sesuai, banyak yang harus makeshift, yang main tidak di posisi sebenarnya. Cedera dari backline ini sangat bermasalah banget. Kemarin juga terakhir itu juga mengalami cedera yang berulang lagi, hilangnya Upamecano juga menjadi masalah sehingga kan Guerrero tidak main di posisi dia sebenarnya. Joshua Kimmich memang perannya sekarang hybrid, tapi tentunya ini juga kendala-kendala yang harusnya nggak dihadapi oleh company ketika memilih squadnya kalau misalnya backline-nya semuanya fit. Iya, memang beberapa pertandingan di musim ini nggak fit secara 100% ya, personal mereka gitu. Tapi kalau kita bicara Bundesliga, mereka masih bisa survive di situ gitu. Cuman kalau kita bicara tim-tim di luar Bundesliga, ya strateginya mungkin berbeda gitu untuk pendekatan yang bisa mengeksploit kekurangan dari lini belakang yang ada di Bayern Munchen. Makanya ketika nanti leg 2 beberapa pemain Musiala bisa balik, tapi ya nggak tahu juga ya kalau Musiala kan dibilang juga mungkin nggak bisa juga di leg kedua gitu. Tapi secara creativity mereka nyiptain peluang kok. Mereka cukup banyak menciptakan peluang, hanya musuh lo Sommer, musuh lo Tiang. Jadi ya kemarin agak bisa dibilang bad day at the office lah kalau kita bicara dari sisi pemanfaatan peluang dari itu. Cuman create peluangnya mereka tetap bisa meng-create, mereka bisa tetap tahu sisi lemah mana sih yang bisa mereka manfaatin untuk bisa exploit yang gue bilang tadi lini tengah dari Inter. Tapi nanti misalnya Guerrero bisa balik ke sayap, ya mungkin dia akan bisa ngeberikan kontribusi berupa tusukan-tusukan yang akhirnya pemain-pemain sayap Inter tuh tidak bisa maksimal ketika mereka melakukan serangan, ketika mereka ditekan lebih dulu. Ya tapi to be fair ya, gini, bicara soal availability, kita lihat hampir 8 peserta di quarter final. Siapa sih yang fully fit? Hampir nggak ada gitu. Semua pelatih dihadapkan dengan pemain-pemain. Kayaknya cedera juga deh bahkan. Hampir semuanya. Kimpembe? Marquinhos. Kimpembe udah lama nggak main. Kimpembe udah lama nggak main. Segitu lama kita nggak nonton PSG. Cuman itu maksud gua pasti dihadapkan dengan availability yang sulit gitu. Arsenal dengan Gabriel cedera, Saka baru masuk juga. Madrid apalagi banyak banget yang cedera. Bahkan apakah yang bakal main Courtois atau Lunin juga di menit-menit akhir baru kita tahu. Dan ya Dortmund juga, Barcelona apalagi gitu. Emang ini adalah masalah pelik yang dihadapi oleh banyak pelatih di era sepak bola seperti kali ini gitu, dengan jadwal yang sangat padat. Dan harusnya kalau emang lu pelatih level A gitu, lu udah bisa kalkulasi kan bahwa ini bakal kejadian gitu, bahwa tapi pemain Kompany bukan pelatih level A dong, belum sampai dong. Dia masih mau menuju ke dia level B dia. Burnley. Bayern level B dia. Ya maksudnya jadi bahwa absen pemain jadi alasan, cuman bukan berarti bahwa dengan absen segitu banyak lu nggak bisa mengkonvert segitu banyak peluang, kecuali emang lu nggak menciptakan peluang, kecuali emang lu nggak udah lu bermain jelek gitu kayak Madrid menghadapi Arsenal, bermain jelek selesai. Cuman ini kan menciptakan peluang gitu, jadi bener banget kata Mas Haryo, just bad day at the office gitu. Dan kalau kita lihat kan ketika Inter ini bisa merespon cepat gol yang menyamai kedudukan Bayern Munchen ini, apakah ini tanda bahwa anak asuh Inzaghi ini semakin matang terutama di Champions League, Mas Ali? Ya nggak perlu bukti apapun lagi sih bahwa Inzaghi dengan timnya musim ini dan musim-musim sebelumnya juga dia adalah wakil Serie A yang paling konsisten di Eropa, wakil Serie A yang menjadi harapan koefisien untuk Serie A bertahun-tahun, berkali-kali. Finalis terakhir juga. Jadi buat gue kalau secara itu nggak perlu kita perdebatkan lagi bahwa Inter adalah benar-benar harapan Serie A. Inter adalah benar-benar yang menjadi pembeda di Serie A dengan gaya main yang mungkin masih menggunakan gaya bertahan ala Italia, di mana ada gempuran kayak Atalanta, terus juga Napoli yang bermain lebih menyerang, lebih ofensif, tapi dia bermain sabar, efektif banget. Tadi dengan taktik yang cukup jelas, clear bahwa mereka nggak selama 90 menit lu nyerang
ibaratnya kalau di Inggris Nottingham Forest lah, lu pasti kalah ball position, tapi lu bisa menang, lu bisa efektif. Nah, itu di Italia gue lihat di Inter, dan itu efektif karena materi pemainnya Inter nih ya luar biasa, gue harus bilang gitu. Dan kemarin pun golnya Muller gara-gara kan ada salah paham antara back tengah bagian kiri kan waktu itu antara si nomor 95 siapa tuh Inter 95 Bastoni itu kan mau Bastoni apa siapa yang jagain si Muller, akhirnya kosong sendiri, dia bisa beri tuh bola. Jadi tapi setelah sisanya ya buat gue Inter masih terlalu apa ya, nggak perlu gue bahas lagi bahwa Inter mentalnya bagus, Inter siap, nggak perlu. Inter udah membuktikan dengan apa yang mereka raih selama ini. Iya, emang salah satu tim yang gue bilang udah menjadi tim pelanggan babak-babak akhir dari Liga Champion gitu. Nggak cuma di Liga Champion ya, kita bicara cup competition apapun, kita bicara Simone Inzaghi, emang dia jago kalau kita bicara cup competition. Liganya dia juga stabil, tapi especially di cup competition, Days with Lazio udah ngebuktiin dia bisa bawa segala macam gelar buat Lazio. Datang ke Inter pun bisa melakukan itu, bisa sampai ke final tanpa ada yang ngira pada saat itu Inter bisa sampai final. Gak mudah juga bagi City pada waktu itu untuk menang dengan pendekatan skema yang emang dimainkan oleh Simone gitu. Dia tahu gimana manfaatin kekuatan. Cuman kalau nanti kita balik ke second leg, sebetulnya beberapa lubang di Inter kalau kita perhatikan gaya bermain mereka, itu kan tim yang bisa dibilang kadang-kadang mereka nggak seimbang dari sisi ketika lo ngambil ada bola di kanan, the whole player tuh geser kanan semua. Ada lubang-lubang tuh di sisi kirinya gitu. Sebaliknya ketika mereka di kiri, kanannya tuh kosong banget. Itu sering banget dimanfaatin oleh tim-tim yang ada di Serie A gitu untuk bisa nge-exploit itu. Kemenangan Fiorentina 3-0 banyak terjadi golnya ya karena bisa manfaatin itu gitu. Jadi kalau nanti misalnya gue bilang Guerrero bisa balik di posisi di mana dia bisa manfaatin flank, ini juga bisa menjadi masalah juga bagi Inter ketika mereka menjadi tuan rumah gitu. Gue belum menutup pintu sepenuhnya buat Bayern karena ya Bayern is still Bayern, dia tetap bisa aja tiba-tiba Kane kerasukan bikin gol juga. Beberapa gol kan kita sangat sering melihat Harry Kane melakukan itu, dan beberapa pemain kadang-kadang Gnabry, kadang-kadang Sané, ini juga Olise itu juga pemain yang luar biasa juga. Jadi masih 50-50 sih gue bilang untuk partai ini. Ya padahal kita lihat juga Inter punya roster yang luar biasa. Mereka tampil di bahkan ketika group stages Champions League kan dua tim yang berbeda tuh, Europe sama Serie A. Terus juga bagaimana underratednya Mkhitaryan sekarang yang menjadi pemain yang bisa tampil defensively luar biasa. Barella juga memang seperti akhir dia punya kualitas, tapi ketika dia track back juga fantastis gitu. Dan Darmian yang bisa inverted. Ini semua kan berkat coaching ya dari Simone Inzaghi. Dan apakah lo semua melihat bahwa internasional ya dengan apa yang mereka perlihatkan di München kemarin dengan mampu unggul menuju ke second leg, peluang masih ada memang buat München, tapi kalau melihat situasi seperti ini, melihat mereka sepertinya siap banget, apakah ini salah satu tim yang punya chance terbesar untuk bisa mencapai ke partai final dan meraih title Champions League? Kalau Inter bermain kayak kemarin, Barcelona harus takut. Ya benar. Takut. Kalau bermain kayak kemarin ya, rapi banget. Sekarang ya emang tadi Mas Aryo bilang di game-game sebelumnya emang Inter banyak lubangnya, cuman di game kemarin walaupun ada lubangnya, tapi kalau lawan nggak bisa manfaatin percuma gitu. Jadi dan kemarin itu benar-benar kayak sejatinya mainnya Bayern kan sama Barcelona mungkin ya oke nggak plak-jiplak sama, cuman ya kurang lebih demikian dengan 3 striker, 3 winger di depan, 3 pemain di depan, 2 winger, 1 center forward. Ya kurang lebih sama gitu. Nah, Barcelona itu kan sama juga bermain sabar sekali 2 kali dari ke depan. Kurang lebih sama. Nah, itu sudah dihadapi dan juga dipelajari dengan baik blueprintnya oleh pemain Inter dan juga Inzaghi gitu. Jadi gue nggak kaget kalaupun nanti sampai Bayern Barcelona yang lolos, which is ya kayaknya Barcelona ya dari Dortmund ya mostly ya. Cuman nah Inter sama Bayern, gue udah Inter nih. Nah Inter Barcelona ini bakal epic banget, dan entah kenapa sepengen-pengennya gue ketemu Arsenal Barcelona di final, gue pengen kayaknya si Inter yang lolos final. Dengan permainan kayak begitu karena pada akhirnya bukan yang paling main bagus. Aldi udah bicara final luar biasa. Padahal masih ada leg kedua. Iya. Apa jadinya fans kalau nggak optimis? Iya kan? Iya, jadi buat gua Inter boleh dong Inter final. Boleh kan? Boleh. Final layak lah. Gitu. Panji juga suka Inter masuk final. Kan? Jadi pasti berisik juga dia. Pasti berisik juga. Iya, jadi buat gua Inter Barcelona bakal seru. Kalaupun emang Inter bisa tetap bermain kayak begitu, dan Barcelona nggak menemukan antidot dari Inter Milan, ini bakal bahaya buat
Hansi Flick. Dan udah menjadi statement dari Inter. Round sebelumnya di The Cup juga sama, resultsnya fantastis. Kemudian kemarin di kandang dari Bayern, sang tuan rumah buat partai final. 22 Mereka unbeaten. Yes, itu dia, selesai. Dua-dua unbeaten. Madrid Arsenal juga kemarin berapa kali lama unbeaten? Tetap lanjut. Tetap lanjut. Tapi masih ada leg kedua, kita lihat nanti perjuangan dari Bayern menghadapi Internazionale di leg kedua di San Siro. Ya, sebelum kita lanjut ngebahas soal Arsenal menghadapi Madrid, kita mau bacain saweran dulu dari Jebret Tim. Ada Farid Sutedi nih yang apa tuh? Euro ya? Pounds ya. Halo DPI, mau nanya dari sudut pandang Bung Arihani. Semua pandit meramal Munich menang lawan Inter. Kira-kira Inter bisa nggak mengunci semifinal nanti? Silahkan. Iya, kalau di San Siro kalau kita lihat juga bagaimana rekor mereka gitu kan. Ini adalah satu momen yang nggak bisa dilewatkan oleh Internazionale. Mereka tim yang juga sangat siap untuk bisa melaju ke round berikutnya. Jadi gua agak sangsi dengan bagaimana cara Bayern untuk bisa membalikkan situasi, apalagi mereka punya pelatih yang belum punya experience kalau sebagai pelatih ya. Di momen seperti ini di knockout stages Champions League yang jauh lebih menantang. Jadi Bayern masih butuh mungkin nanti satu musim lagi sebelum mereka bisa menjadi contender, dan ini saatnya untuk Inter yang bisa sangat jauh ini justru menurut gua, nggak cuman lolos ke semifinals. Oke, itu sudah terjawab ya tadi ya. Kita lanjut lagi, ada fans Chelsea nih yang nyawer 50.000, katanya makasih Arsenal slot UCL-nya. Yes. Jadi 5 ya kita ya? Yes, kita lagi. Heads. Premier League maksudnya. Kita ya. Premier League. Gara-gara Arsenal ya. Kalau di Inter harapan Serie A, ya berarti Arsenal Tapi kalau si harapan Premier League. MU juara Europa League bisa rusak kan? Iya. Yang peringkat 5-nya nggak jadi kan? Berarti MU juara. Tapi kalau Aston Villa Kalau juara juara. bisa 7 ya total. Most ya? likely. Bisa ya.